Good morning everyone. Morning blessing kali ini kembali kita lihat Matius pasal 25 ayat 20, 21 dan 26, 27. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Success and failure is predictable. Kita meyakini sepenuhnya di dalam Tuhan. Kesuksesan itu dapat diprediksi. Tapi Alkitab juga menjelaskan, gagal juga dapat diprediksi. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kegagalan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan keberhasilan. Harusnya sebagai anak Tuhan, kita hidup dalam keberhasilan. Kita hidup dalam kesuksesan, bukan dalam kegagalan. Mari kita lihat sama-sama faktor-faktor yang membuat seseorang dapat sukses, tapi faktor yang bisa membuat seseorang gagal dalam hidupnya. Faktor yang pertama, hamba yang menerima 5 talenta adalah seorang hamba yang menghargai potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Saya menyebutnya ini sebagai potensi ilahi. Saudara bisa berbisnis, bisa berdagang, bisa melakukan transaksi, bisa bertemu dengan klien, dan orang lain juga bertemu klien yang sama. Tapi kenapa saudara yang dipilih? Kenapa orang lebih tertarik kepada saudara? Saudara harus tahu, itu karena potensi ilahi. Apa yang membuat Simpson bisa mengalahkan ribuan orang? Potensi ilahi. Apa yang membuat raksasa Goliat ditumpahkan oleh Daud? Potensi ilahi. Jangan seperti hamba yang menerima 1 talenta. Ketika dia menerima talenta, cepat-cepat dia menggali lubang dan menguburkan talenta. Artinya, hamba ini tidak menghargai potensi yang Tuhan berikan kepadanya. Yang kedua, hamba yang 5 talenta ini adalah seorang yang bekerja keras untuk mengembangkan talenta. Saudara, orang sukses itu adalah orang yang suka bekerja keras, bukan pemalas. Hamba yang mendapat 5 talenta ini dengan cepat merespon yang Tuhan berikan dan terus mengembangkan diri. Tidak dengan hamba yang menerima 1 talenta. Ketika dia menerima 1 talenta, dia cepat-cepat kubur di dalam tanah. Malas, tidak mau bekerja keras. Maka orang yang malas dapat diprediksi sebagai orang yang gagal. Kerjakan yang dapat dikendalikan oleh saudara. Yang uncontrollable, biarkan Tuhan yang kerjakan. Faktor yang ketiga yang kita lihat dari hamba ini, yaitu hamba yang mendapatkan 5 talenta ini melakukan keinginan Tuhan. Apa keinginan Tuhan? Tuhan ingin apa yang dia berikan dilabakan. Makanya waktu dia datang kepada majikannya, dia berkata, Tuhan, ini laba, ini 5 talenta, ini 5 talenta yang Tuhan berikan kepadaku, dan lihatlah, ini labanya 5 talenta. Senang sekali karena sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan Tuhan senang sekali, dan Tuhan berkata, baik benar perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Berbeda dengan hamba yang mendapatkan 1 talenta. Tahu keinginan Tuhan, tapi tidak mau melakukan keinginan Tuhan. Orang yang tidak melakukan keinginan Tuhan dapat diprediksi sebagai orang-orang yang gagal.
Hari ini kita telah dengar 3 faktor hidup sukses dalam Tuhan. Pertama, bersyukurlah dan hargailah setiap potensi ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Yang kedua, kembangkan semua potensi yang saudara telah miliki. Maka yang ketiga, saudara sedang melakukan keinginan Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Selamat menikmati berkat baru di hari ini. Tuhan memberkati kita dengan limpah. Amin.